Batalkan kenaikan harga BBM ini. Rakyat kita udah susah, sebagian besar miskin, dibikin lebih susah lagi. Mereka sangat senang mengucapkan tentang orang-orang susah. Berbicara tentang orang susah, kalau Anda tidak pernah melarat, bagaimana bisa Anda menghayati tentang hidup yang susah? Kalau kita pernah hidup susah, melarat, barangkali kita bisa menghayati tentang hal itu. Batalkan, Mas Jokowi, tolong batalkan kenaikan BBM ini. Yang bikin rakyat susah doang. Tetapi belakangan ini kita menyaksikan orang-orang yang mengentertain kesusahan. Jangan berpesta di atas kesulitan rakyat. Sejumlah orang yang sering sekali menggunakan nama rakyat. Rakyat jadi susah, rakyat jadi menderita, rakyat jadi sakit, rakyat jadi semakin miskin dan sebagainya. Saya coba telusuri di mana mereka tinggal. Ternyata yang sering mengatasnamakan rakyat ini diantaranya punya rumah juga cukup bagus. Bahkan mereka tinggal di apartemen yang mahal sekali. Mereka tinggal di Kebayoran, di daerah Kemang, di sekitar Pondok Indah. Pokoknya di daerah perumahan elit yang harganya puluhan miliar rupiah. Tapi mereka kok bisa mengentertain kemiskinan, kesulitan. Janganlah tempo seliro sedikit. Rakyat kita lagi susah, jangan dibikin susah lagi deh. Bahwa rakyat susah dengan harga energi mahal, ya itu betul. Tetapi jangan kita kemudian membangkitkan saraf-saraf itu bahwa kita susah sekali. Ayah hanya membenarkan apa yang dikatakan pemerintah. Rakyat kita udah susah, sebagian besar miskin, dibikin lebih susah lagi. Kalau bicara tentang susah, ya saya tidak bisa menyangkal semua orang di seluruh dunia memang juga sedang sangat susah. Tapi ya namanya politisi, tentu saja bukan politisi kalau tidak bisa mengentertain masalah kemiskinan. Ya mungkin dia pernah diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi pejabat tinggi, tapi ya karena tidak perform dan menimbulkan persoalan, dia kemudian menjadi korban reshuffle. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Rizal ini mungkin pintar tapi tidak bisa pimpin orang. Waktu zaman Gus Dur hanya 10 bulan jadi hanya 2 bulan jadi Menteri Keuangan, Menko-nya pernah. Zaman Jokowi pertama hanya 10 bulan. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua lawan. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia untuk tahun 2024. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit kembali. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Salam pembaharuan. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli di Karni Elias Club beri sindiran keras kepada Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya terkait kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Disampaikan Rizal Ramli kepada Karni Elias, apabila Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya tidak mampu menangani kenaikan harga BBM, maka harus berterus terang saja. Rakyat kita sudah susah, sebagian besar miskin, dibikin lebih susah lagi. Sementara pejabatnya, Bang Karni, saya kasih tahu istilah baru namanya nih, mispir alias miskin pikir. Kan banyak tuh alternatif. Kalau nggak mampu, kita kasih tahu. Ucap Rizal Ramli dikutip dari kanal YouTube Karni Elias Club pada Senin 12 September 2022. Pernyataan Rizal Ramli langsung dibantah keras oleh pendiri Rumah Perubahan, Profesor Renal Kasali. Ia pun menyentil orang-orang yang kerap mengatasnamakan rakyat dalam mengkritik kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM, serta pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai atau BLT. Ia mencoba menelusuri tempat tinggal para pengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Kenyataannya, mereka yang mengatasnamakan rakyat bermukim di apartemen-apartemen mewah yang harganya puluhan miliar rupiah seperti di daerah Kebayoran, Kemang, dan Pondok Indah.
Tapi kok mereka bisa mengintertenkan kemiskinan dan kesulitan bahwa rakyat susah dengan harga energi mahal? Ya itu betul, tapi jangan kemudian kita membangkitkan syaraf-syaraf ini bahwa kita susah sekali, katanya. Bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti Pertalite di Indonesia kerap dinikmati oleh orang-orang kaya yang menggunakan mobil mewah. Pertalite acap digunakan oleh pengendara mobil mewah yang harganya senilai 1 miliar rupiah. Pendiri Rumah Perubahan, Prof. Renal Kasali menegaskan bahwa mereka mestinya tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Di banyak negara selain Indonesia, ungkap Renal Kasali, pemerintah tidak memberikan subsidi pada produk. Namun di Indonesia, sambung dia, tidak banyak presiden yang berani mengambil langkah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya BBM itu tidak perlu disubsidi. Yang perlu disubsidi apa? Yang perlu disubsidi adalah orang-orang miskin, imbuh guru besar Universitas Indonesia tersebut. Sebagaimana dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Kasali mengatakan apabila seorang tergolong miskin karena tidak memiliki rumah, maka pemerintah bisa memberikannya rumah. Sementara masyarakat yang tidak memiliki listrik, pemerintah mestinya memfasilitasinya untuk pemasangan listrik gratis. Kemudian pemerintah harus memberikan uang kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai makanan. Hal yang sama bagi masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Mereka pun harus diberikan tunjangan kesehatan gratis. Kasali menegaskan, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat, namun bukan dalam bentuk produk seperti subsidi BBM. Orang-orang yang sudah memiliki kendaraan, sambung dia, tidak memerlukan lagi subsidi atas kendaraannya. Kalau orang sudah punya kendaraan, sesungguhnya dia tidak layak mendapat subsidi terhadap kendaraan ini, ucapnya. Kata dia, kebijakan seperti ini memang tidak populis. Pasalnya, kenaikan harga energi akan berdampak pada berbagai sektor. Pasalnya, energi digunakan oleh masyarakat untuk memasak makanan, transportasi, usaha mikro, kesehatan, industri, serta sektor-sektor strategis lainnya. Jadi energi ini luas kemana-mana, jelasnya. Pendiri Rumah Perubahan yang juga pengamat ekonomi Indonesia, Profesor Renal Kasali mengungkapkan bahwa masyarakat dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan ekonomi yang sangat pelik. Hal ini disebabkan karena melambungnya harga atau inflasi, termasuk harga energi yang naik secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Guru besar Universitas Indonesia ini mencontohkan harga energi di Jerman yang naik 40%. Begitu juga dengan harga-harga bahan pokok di negara tersebut. Bahkan sejak awal tahun, jelas Kasali sebagaimana dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Dia juga mencontohkan inflasi di Singapura yang telah mencapai 7%, lalu Brasil 10%. Akibatnya, pengusaha-pengusaha di Brasil tidak lagi mengejar pasar di Asia untuk menjual unggas. Kata dia, masyarakat Indonesia saat ini memang membeli unggas dengan harga yang lebih mahal dibanding beberapa bulan sebelumnya. Namun, harga unggas di Indonesia jauh lebih murah dibanding negara-negara lain. Meski begitu, ia menyebutkan, masyarakat Indonesia lebih sensitif dalam menanggapi kenaikan harga. Baru naik beberapa ribu rupiah saja, kita sudah teriak, jelasnya. Renal Kasali mengungkapkan, kenaikan harga unggas di Brasil mengakibatkan negara tersebut menghentikan penjualan unggas ke Asia, termasuk Indonesia. Karena ternyata inflasi di negaranya sudah begitu tinggi, sehingga kalau dijual di sini lebih murah daripada yang ada di Brasil, terangnya. Inflasi yang relatif tinggi terdapat di negara-negara seperti Suriname yang mencapai 62,2%, Lebanon 206%, Turki 73,5%, Suriah 139%, Iran 40%, dan Ethiopia 36,6%. Sementara di New Zealand atau Selandia Baru, inflasinya mencapai 7%, Australia 5%, Kanada 8%, Amerika Serikat 9%, dan Venezuela 222,2%. Ini adalah fakta-fakta di sejumlah negara. Kalau Anda berada di negara itu,
mengentertainkan kesulitan dan kemiskinan, ya saya bisa pahami, katanya. Makanya kita lihat orang-orang di negara itu punya uang langsung beli barang. Kenapa? Karena kalau belinya besok sudah naik lagi. Jadi mereka benar-benar berjuang untuk cepat mendapatkan barang dan makanan. Jadi kehidupan susah ada di banyak tempat, jelasnya. Sementara itu, inflasi di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 4,69%. Sedangkan inflasi dari Januari hingga Agustus tercatat 3,63%, pungkas Renal Kasali. Jelas, Indonesia tergolong relatif aman dibanding negara-negara lain di seluruh dunia.